Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui online. Mari bersama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur sepanjang tahun ini pemeliharaan Tuhan sangat sempurna buat kita. Mari bersama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami ada saat ini ya Bapak semua karena kasih-Mu, penyertaan Tuhan yang luar biasa, bahkan pemeliharaan Tuhan yang sempurna buat setiap kami ya Bapak. Kami mau Tuhan tutup tahun ini dengan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapak. Engkau memberkati jemaat-Mu dimanapun berada, kuasa yang sama, hadirat yang sama memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, mari bersama datang kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, rancangan yang terbaik Tuhan kerjakan buat setiap kami, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersama bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bersama nyatakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Bersama dengan iman katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Bersama katakan, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Sebab Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersama angkat tanganmu dan berkata, ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan, sampai kami mengangkat tangan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Lebih lagi naikkan ucapan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
kasih setianya, untuk kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mari bersyukur, mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, ya Tuhan Engkau baik. Haleluya. Tuhan yang tak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Apapun keadaan kami, biarpun kami ada di dalam lembah yang kelam, Kau Tuhan selalu ada menopang setiap kami, memberi kekuatan buat setiap kami. Kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi sembah Engkau. Kami mau lebih lagi bersyukur di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama pujikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari bersama menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Janji-Mu terjadi bagi. Bersama sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sebab selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami akui Tuhan, Kau ajaib, Kau hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Sekali lagi yuk kita mau menari memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Mari bersukacita di hadapan Tuhan. Bersama kita mau berkata, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup yang terbaik buat Tuhan kita. Ya Yesus yang luar biasa mengasihi setiap kita. Haleluya. Mari bersama dengan segenap hati kita naikkan syukur yang terbaik buat Tuhan. Ku naikkan syukurku. Lebih lagi semua berkata, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan. Sekali lagi semuanya bersukacita katakan, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kasihnya Tuhan luar biasa buat setiap kita. Pertolongan Tuhan luar biasa buat kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Buka hati lebih lagi untuk firman Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku.
terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama berkata, musim akan selalu berkasih-Mu Tuhan tetap abadi. Haleluya. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Semua yang percaya angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan, yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Semua yang percaya ditolong Tuhan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Semua yang percaya kita angkat tangan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Percaya dan berserah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu sediakan buat setiap kita. Selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Semua yang percaya mari bangkit berdiri kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Kami percaya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari bersyukur kepada Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapak. Berkati hamba firman-Mu
Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya bahwa sepanjang tahun 2021 ini kita semua berada dalam pemeliharaan, penyertaan, dan juga perlindungan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada ketika mengikuti ibadah ini, saya berdoa agar kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan berikut merupakan info gereja yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Ibadah doa malam 31 Desember 2021 hari ini ditiadakan. Ibadah Raya Minggu besok, tanggal 2 Januari 2022, diadakan secara onsite maupun online. Ibadah onsite hanya diadakan satu kali saja pukul 9 pagi. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengikuti ibadah onsite, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ibadah onsite hanya diadakan untuk ibadah raya saja, sedangkan ibadah sekolah minggu masih akan diadakan secara online. Ibadah raya dan ibadah sekolah minggu dapat diakses secara online melalui YouTube channel GPI Maranatha mulai pukul 9 pagi. Ibadah raya minggu besok disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara online dan berhalangan untuk mengambil roti dan anggur di gereja, dapat mempersiapkan secara mandiri dengan menggunakan roti kecil, roti tawar, biskuit ataupun crackers, dan air sirup, air teh, atau air anggur berwarna merah sebagai ganti dari lambang tubuh dan darah Kristus yang akan kita makan dan minum pada saat perjamuan kudus nanti. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui update terbaru seputar info gereja, dapat melihat melalui akun media sosial GPI Maranatha yang terdapat dalam Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel GPI Maranatha. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik itu persembahan umum, persembahan persepuluhan, atau persembahan diakonia, dapat memberi dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera pada layar, atau dengan cara melakukan scan terhadap QR Code yang tertera pada layar. Demikian merupakan serangkaian pengumuman yang dapat saya sampaikan, dan mari bersama kita menerima firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dalam anugerah dan kemurahan-Mu sore hari ini. Kami boleh bersama-sama duduk di kaki Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, tolong hamba-Mu Roh Kudus, biar melalui hamba-Mu firman-Mu boleh diberitakan. Dimanapun kami berada, kami semua yang mendengar, kami boleh diteguhkan, dikuatkan, bahkan dimampukan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menyapa kami pribadi, lepas pribadi, untuk kami boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan berjalan seturut kehendak Tuhan. Khususnya di dalam menyambut tahun yang baru, kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja secara luar biasa. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita malam hari ini puji Tuhan boleh bersama-sama kembali duduk di kaki Tuhan. Setelah kita 365 hari kita boleh bersama-sama menjalani kehidupan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang beraneka ragam yang sudah kita hadapi dan alami. Tentunya kita mengalami berbagai hal, ada tangisan, ada sukacita, mungkin juga ada duka cita. Tapi biar malam hari ini kita boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran pasal 13, Keluaran pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kitab Keluaran pasal 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14, ayat yang pertama sampai 14, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal-Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya
Aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah mereka tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kali ada seorang rekan teman-teman yang kita lagi kumpul-kumpul bersama, dan teman saya ini seorang yang aktif, seorang perempuan. Dia aktif dalam bekerja, dia juga aktif dalam pelayanan. Selama hidupnya dia fokus untuk kerja dan fokus untuk pelayanan. Cari pacar tidak sempat, tidak pernah kepikiran. Hanya kerja dan pelayanan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah pekerjaannya dan pelayanan yang dilakukannya, tiba-tiba di akhir-akhir tahun dia mengalami sesuatu kendala yang tidak enak yang dia rasakan di punggung. Orangnya sangat energik dan ketika kalau diingatkan ayo periksa, ayo kontrol, dia langsung menolak. Enggak, aku enggak apa-apa, aku kuat. Tapi ternyata di akhir tahun beberapa tahun yang lalu, dia merasakan keluhan yang sakit di pinggangnya. Dan singkat cerita, karena sudah terlalu sakit, dia akhirnya memaksakan diri untuk pergi periksa. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu hal berita yang dia harus hadapi dan dia terima di akhir tahun itu. Bukan satu kenyataan yang baik, bukan satu berita yang baik, tapi satu yang benar-benar menggoncang, baik itu imannya dan juga keadaannya. Ternyata setelah dia periksa, dia didiagnosa dokter menderita kanker tulang belakang. Satu ibarat bom waktu yang meledak yang harus dihadapi ketika dia menerima kabar bahwa dia menderita sakit kanker tulang belakang. Di akhir tahun harusnya punya harapan yang luar biasa, di akhir tahun dia ingin sesuatu yang lebih baik untuk ke tahun depan, tapi ternyata dia menerima diagnosa kanker tulang belakang. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun dia mungkin sempat terpuruk, mungkin pun dia sempat mengalami sedih hati dan mungkin kecewa pada waktu itu. Tapi sambil berjalannya waktu, dia tetap terus berharap dan percaya bahwa jalan Tuhan di dalam hidupnya itu adalah jalan yang terindah. Meskipun dia harus mengalami penyakit kanker tulang belakang. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya di tahun berikutnya, dia tetap kembali semangat kembali. Meskipun menderita sakit kanker tulang belakang. Karena dia mempercayai apapun yang terjadi dalam hidupnya, itu adalah yang terbaik. Jalan Tuhan yang diberikan dalam hidupnya, itu pasti indah dan terbaik. Sama seperti bangsa Israel Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika mereka diajak keluar dari Mesir, tentunya mereka punya harapan. Harapan untuk semakin baik, untuk hidup yang lebih menyenangkan dari hari-hari sebelumnya. Dan tentunya harapan itulah yang membuat dia
Bangsa Israel itu merasa aku ingin bebas dari masa-masa penjajahan di tanah Mesir. Supaya tahun-tahun berikutnya kami boleh beranak cucu dan kami boleh mengalami sukacita dan kelimpahan. Mengalami nikmatnya susu dan menikmati madu yang dijanjikan Tuhan. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun mereka punya harapan, meskipun mereka punya keinginan di dalam menyambut hal yang baru ketika mereka harus akan keluar dari tanah Mesir. Pada kenyataannya di tengah-tengah perjalanan pun mereka tetap bersungut-sungut. Tetap mereka kecewa karena mereka merasakan, aduh kenapa aku harus mengalami hal yang begini. Di tengah-tengah keadaan itu mereka kembali menyalahkan Musa yang mengajak keluar, bahkan menyalahkan Tuhan. Mungkin kita juga tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin selama 2 tahun ini kita terkurung. Kita 2 tahun ini mengalami situasi yang tidak enak, situasi yang tidak nyaman. Bahkan kita pun harus mengalami yang namanya kedukaan atau kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai. Dan kita mungkin malam hari ini bersama-sama punya harapan di dalam menyambut tahun yang baru. Bahwa kita punya harapan lebih baik dan lebih baik. Dan harus kita akui Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan yang memang harus dilalui, tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus kita lewati. Jangan pernah kita berharap jalan hidup kita akan seperti jalan hidupnya orang lain. Mustahil dan tidak mungkin Bapak Saudara sekalian. Karena setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Perjalanan hidup kita adalah sesuatu yang unik seperti diri kita diciptakan oleh Allah. Dan itu memang ya dan amin. Kita unik dan perjalanan hidup kita, perjalanan iman kita itu pun unik diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Dan itu harus kita akui Bapak Ibu Saudara sekalian. Perjalanan kehidupan kita pastinya tidak akan selama-lamanya itu lancar, baik-baik saja, tanpa hambatan. Tidak. Namun dalam firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, kita dapat melihat bahwa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah. Jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah. Dan malam ini kita akan merenungkan bersama-sama, setidaknya ada 3 aspek mengapa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah. Mengapa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah? Kita akan lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, jalan Tuhan adalah jalan yang terindah karena jalan Tuhan itu berkaitan dengan kedaulatan Allah. Jalan Tuhan itu berkaitan dengan kedaulatan Allah. Kita akan perhatikan di dalam Keluaran 14 ayat yang pertama tadi, lalu kedua dan disambung ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Demikian. Ayat yang kedua, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat yang keempat, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata bicara jalan Tuhan adalah berkaitan dengan kedaulatan Allah, itu bermaksud adalah bahwa kedaulatan Allah itu sifatnya mengatur segala sesuatunya. Bahwa Allah itu memiliki kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan alam semesta ini. Allah itu adalah pencipta dan kehendaknya adalah sebab dari segala sesuatu yang terjadi. Bahwa bicara kedaulatan Allah itu juga Allah itu memegang segala sesuatu dan dialah yang menentukan akhir segala sesuatunya. Ketika kita lihat kedaulatan Allah itu kita bisa perhatikan bahwa Allah itu pegang kontrol penuh kehidupan alam semesta ini. Termasuk memegang kontrol penuh kehidupan kita manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa meskipun kedaulatan Allah itu Allah yang memegang penuh kontrol dalam hidup kita, tetap kedaulatan Allah itu pasti disertai dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia. Dan tentunya jadi satu pertanyaan, mana buktinya kalau Allah itu berdaulat melalui jalan-jalan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat buktinya. Ada 2 bukti bahwa jalan Tuhan itu berkaitan dengan kedaulatan Allah di dalam bacaan kita tadi.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bukti yang pertama bahwa Allah berdaulat di dalam jalan kehidupan manusia, khususnya pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu yang pertama di sana dikatakan bahwa Allah membuat orang Mesir itu melepaskan bangsa Israel. Yang melepaskan bangsa Israel dari Mesir adalah Allah sendiri. Tetapi yang kedua juga kita bisa lihat di sana bahwa Allah juga yang mengeraskan hati Firaun. Allah yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Allah juga yang mengeraskan hati Firaun untuk kembali mengejar bangsa Israel. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Kok bisa kayak gitu? Penting sekali Bapak Ibu Saudara kita tahu dan kita boleh belajar melalui kebenaran firman ini bahwa supaya apa tujuannya Allah itu berdaulat itu. Supaya Allah itu memiliki kesempatan untuk menyatakan bahwa ia itu benar-benar memiliki kuasa atas bangsa Mesir dan kuasa itu pun mampu menjamin perjalanan bangsa Israel. Demikian juga dengan hidup kita. Kuasa Allah itu tetap sama. Kuasa Allah yang menolong bangsa Israel pada waktu itu juga kuasa yang sama yang akan menolong hidup kita. Makanya kita sebagai umatnya itu adalah bentuk jaminan bahwa Allah yang berdaulat itu adalah jaminan yang kuat bagi kehidupan kita. Karena Allah yang memegang kendali dan kontrol hidup kita. Mazmur 115 ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mazmur 115 ayat yang ketiga di sana dikatakan, Allah kita di sorga, ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ketika kita mengalami berbagai hal, percayalah, itu bukan serta-merta kebetulan terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua ada di dalam kontrol Allah. Dan percayalah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempercayai penuh bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Allah yang selalu mengatur dan memberikan rencana yang baik dalam hidup kita. Yang memberikan jalan-jalan kehidupan kita itu indah. Dan pastinya jalan yang kita lewati itu jalan yang indah. Karena itu semua di dalam kedaulatan Allah. Saya teringat sesuatu kali Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam perlombaan catur pada waktu saya ikut lomba catur. Pada waktu itu tingkat SMA nasional. Pada waktu itu saya setelah pertandingan saya sempat jalan-jalan lihat pemain yang lain. Dan ketika saya lihat pemain yang lain, ada satu orang yang benar-benar paling jago pada waktu itu dan dia memang dijagokan untuk juara. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya lihat berdiri di belakang dan di samping, saya lihat permainan catur itu ternyata luar biasa pemain ini memainkan pion-pionnya. Dan satu kali saya coba memprediksi, langkah ini mau kemana, langkah ini mau kemana, langkah ini mau kemana, saya bisa tahu. Tapi satu langkah yang ketika dia ambil, dia berkorban sesuatu yang besar dari bidaknya. Dia berkorban pada waktu itu kalau tidak salah dia berkorban seter Bapak Ibu Saudara sekalian, ratunya. Dan ratunya dikorbankan. Dan saya bertanya-tanya, kok bisa ratunya dikorbankan? Dia mau ngapain ini? Dia mau berbuat apa? Kenapa kok ratu dikorbankan? Pastinya itu akan merugikan besar. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya pikir, saya tetap tidak bisa mengetahui dia akan berbuat apa dan dia mau ke arah mana, tidak bisa saya ketahui. Tapi setelah beberapa langkah ke depan, setelah musuhnya itu terpancing dan makan bidak ratu itu, akhirnya saya baru tahu. Setelah beberapa langkah, kalau tidak salah 4 atau 5 langkah ke depan, akhirnya yang berkorban ratu itu bisa menang. Skakmat lawannya Bapak Ibu Saudara. Dan tentu saja kita akan bertanya-tanya, loh dia kan pro, ya pasti tahu 4 langkah, 5 langkah, bahkan 7 langkah atau master itu bisa tahu 7-10 langkah ke depan. Nah kita kan enggak pro. Itulah Allah kita Bapak Ibu Saudara. Allah kita itu bukan saja tahu 5 atau 10 langkah ke depan. Allah itu tahu hidup kita dari kekekalan sampai kekekalan. Dan dia adalah Allah yang berdaulat Bapak Ibu Saudara. Allah mampu menggunakan setiap situasi dan keadaan untuk bekerja demi kebaikan dan kemuliaannya. Allah mampu menggunakan segala sesuatunya itu. Bahkan dia harus membuat kita menderita atau membuat kita sakit. Tetap itu demi kebaikan dan kemuliaan namanya. Ketika kita menyadari bahwa Allah itu berdaulat penuh dan bahwa dia memiliki rencana dalam hidup kita, maka seharusnya kita dapat berjalan dengan tegak Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan kepala tegak kita dapat berjalan di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Bukan saja berjalan dengan kepala tegak, kita dapat percaya diri penuh dengan siapa dan siapa yang menciptakan kita, yang menuntun kehidupan kita. Kita tahu benar
bahwa Allah kita yang berdaulat itu. Dan harusnya tidak perlu ragu dalam menjalani kehidupan kita. Khususnya tahun depan. Meskipun orang bicara ini dan itu, orang memprediksi ini dan itu. Tapi selama kita punya Allah yang berdaulat dan kita percaya penuh dalam kedaulatannya, harusnya kita tetap berani menyambut tahun yang baru itu, menyongsong tahun yang baru itu dengan iman dan pengharapan kepada Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah? Yang kedua, jalan Tuhan adalah jalan yang terindah dan terbaik. Mengapa jalan Tuhan adalah terindah? Karena jalan Tuhan memang adalah jalan yang terbaik dan terindah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara baik dan indah, banyak orang memikirkan baik dan indah itu menurut keinginannya, menurut pengertiannya, menurut apa yang benar-benar dia inginkan secara daging ini, secara harafiah itu. Tetapi ketika sesuatu itu tidak kunjung datang yang baik, menurut keinginan dagingnya, itu tentunya membuat dia kecewa dan bersungut-sungut. Dan tentu mungkin bahasa menyalahkan, aduh mana janji Tuhan itu. Mana katanya jalan hidupku itu indah di dalam Tuhan, mana jalan Tuhan itu indah. Dan kita mempertanyakan itu. Kalau kita berprediksi, memikirkan bahwa jalan yang terbaik itu menurut keinginan kita. Apa yang baik itu menurut keinginan daging kita, itu salah dan keliru. Coba kita perhatikan Keluaran 14 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Di sana dikatakan, Keluaran 14 ayat yang ke-10. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Mesir pada waktu itu ketika keluar dari penjajahan Mesir, keluar dari tanah Mesir, mereka sudah punya keinginan, mereka punya harapan bahwa nanti ketika keluar, hidupku pasti lebih baik, hidupku pasti mengalami hal yang enak, hal yang nyaman, dan tak perlu mengalami penjajahan dan penyiksaan lagi. Tetapi ketika mereka harus diperhadapkan dengan situasi yang buruk, di mana di depan ada laut luas dan di belakang pasukan Mesir yang mengejar, akhirnya mereka ngomel dan bersungut-sungut. Mereka menyalahkan Tuhan. Dan kita lihat ayat yang ke-13 dilanjutkan di sana dikatakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, bicara yang terbaik bukan berarti itu tidak ada masalah. Bicara yang terindah itu bukan berarti kita tidak mengalami persoalan ataupun kesesakan sekalipun, tidak. Terbaik atau terindah itu karena apa? Karena Allah lah yang harus memaksa kita masuk di dalam situasi atau keadaan yang sulit. Kenapa? Karena Ia tahu bahwa di dalam diri kita itu ada harapan untuk kita bisa menjadi lebih baik. Untuk diri kita bisa menjadi orang yang lebih baik untuk kemuliaan namanya. Istilahnya kita di-upgrade oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bangsa Israel dibawa dan diperhadapkan di dalam situasi yang mencekam pada waktu itu. Di depan ada laut terberau dan di belakang ada pasukan Mesir yang mengejar. Bukan dengan serta-merta, biarkan saja gitu dan kebetulan terjadi. Enggak. Tuhan membawa itu dan perlu memang membawa bangsa Israel pada waktu itu untuk masuk di dalam keadaan yang seperti itu. Tujuannya hanya supaya bangsa Israel punya pengetahuan tentang Allah yang baik itu. Dan pengetahuan tentang Allah yang baik itu benar-benar nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka tahu siapa Allah yang disembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah itu tidak pernah menjanjikan hidup kita itu mudah, tidak pernah. Tetapi Allah itu berjanji akan memberikan kita kemudahan dan bahkan jalan keluar di dalam setiap tantangan ataupun rintangan yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita harus fokus mencapai tujuan hidup itu apa. Walau banyak hal yang menarik di dalam perjalanan hidup kita.
Cobalah kembali fokus pada tempat yang kita ingin tuju, bukan pada apa yang membuat kita nyaman dan takuti. Bangsa Israel hanya mengejar sesuatu yang nyaman secara dagingnya. Dan mereka takut tersiksa, takut menderita. Tapi Allah sebaliknya, membawa mereka dengan satu keadaan yang benar-benar mencekam. Satu keadaan yang sulit untuk memproses bangsa Israel pada waktu itu. Tujuannya untuk mengenal Dia secara nyata. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara pengetahuan tentang Allah itu memiliki dua makna. Bicara pengetahuan tentang Allah itu memiliki dua makna. Dua makna arti dari kata-kata tahu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tahu itu adalah tahu secara kognitif. Atau hanya di pikiran saja. Karena sering dengar, ditampung di otak saja, ditampung di pikiran kita saja. Ya ibarat seperti sebuah ujian. Kita sudah tahu apa yang kita pelajari dan kita sudah belajar. Dan ketika ada ujian, kita bisa mengerjakannya soal-soal itu. Ya ibaratnya seperti ketika kita doa juga, baca firman, saat teduh, ibadah, kita akan tahu di sana. Kita tahu secara kognitif, akal kita. Ketika kita berdoa dengan akal. Ketika kita baca firman, baca juga dengan akal. Bersaat teduh juga menggunakan akal. Ibadah pun juga menggunakan akal. Di dalam semuanya itu kita kenal Allah dan tahu Allah menggunakan akal semuanya. Tidak bisa dipungkiri, menggunakan akal. Tapi yang Allah inginkan tidak hanya berhenti ditahu secara akal saja. Iman itu tidak boleh berhenti hanya sebatas pengetahuan akal saja. Tapi iman itu harus melampaui akal. Makanya Allah meminta yang kedua, bukan hanya tahu secara kognitif, tapi juga tahu secara pengalaman rohani. Punya pengalaman secara rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini terjadi di dalam kehidupan yang nyata. Ini perlu di dalam proses-proses kehidupan. Contohnya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya punya anak perempuan. Dan saya ingat betul anak perempuan saya pada waktu itu berenang. Dia masih belajar renang pada waktu itu. Nah ketika dia belajar renang, saya pasti pegangi dia di kolam renang itu. Dia berenang, saya pegangi kaki dan perutnya saya pegangi. Dia sambil belajar, tanpa pelampung dia belajar renang. Satu kali, dia merasa sudah, aku udah bisa renang gitu, udah merasa bisa renang. Dan saya sempat ngobrol-ngobrol di kolam renang dengan teman saya. Tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba dia meloncat ke dalam kolam renang tersebut. Dia melompat dan akhirnya tenggelam Bapak Ibu Saudara sekalian. Tenggelam. Dan ketika tenggelam, saya tahu dia tenggelam, segera saya tolong. Lalu saya mentas. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, dia trauma untuk berenang. Dia tidak mau berenang lagi, tidak mau berenang lagi, tidak mau berenang lagi. Dia menghindari kolam renang. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah saya mencoba memberitahu dan saya kasih tahu penjelasan-penjelasan, akhirnya saya ajak kembali berenang. Ayo berani berenang, ayo berani berenang, ada papa. Papa tidak akan ninggalno kamu. Kamu tenggelam kan papa tolong. Papa kan tidak biarno kamu tenggelam terus. Tetap papa tolong, papa dampingi. Dan sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya dia bisa renang. Dia mau kembali berenang karena dia tahu ada papanya yang tidak pernah meninggalkan itu. Dia terima secara akal, secara kognitif. Tapi juga perlu pengalaman bersama Bapak Ibu Saudara. Dan itu hidup kita juga. Kita tahu bahwa Allah itu baik. Kita tahu Allah itu memelihara. Kita tahu Allah itu mencukupkan kehidupan kita. Tapi pengetahuan itu harus diuji dengan sesuatu pengalaman yang nyata. Pengalaman kehidupan itu. Di tengah-tengah apa yang kita hadapi, situasi dan kondisi yang kita alami. Disitulah harusnya kita punya pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Kita gunakan apa yang kita ketahui tentang Allah itu. Yaitu melalui pengenalan kita kepada Dia. Mazmur 25 ayat yang ke-10 di sana dikatakan. Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jalan Tuhan itu adalah jalan yang terindah. Walau terkadang jalan-jalan Tuhan itu terasa berat untuk diikuti. Selalu ada rencananya yang indah, tetap ada Bapak Ibu Saudara. Dan semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kita.
Memang terkadang kita merasakan, aduh enggak nyaman ya, enggak enak ya, mana janji Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah itu tak pernah mengecewakan. Kalau dia bilang menyertai, dia akan menyertai. Kalau dia bilang tolong, dia akan tolong. Tapi bila kita masih merasa khawatir, masih merasa takut, masih merasa marah dan kecewa, mungkin saja sebenarnya yang salah bukan Allah, tapi yang salah adalah iman dan pengharapan kita. Mungkin yang salah adalah iman dan pengharapan kita. Kalau kita masih kecewa, takut dan khawatir di dalam menanti janjinya Allah. Yesaya 43 ayat 19 di sana dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan memahami jalannya yang terindah itu, kita akan semakin mengenal Allah. Kita akan semakin mengenal Allah. Padang gurun sekalipun yang harus kita lewati, tetapi ketika kita boleh melaluinya, kita tahu siapa Allah kita. Kesulitan yang kita harus hadapi, tetap ketika kita berjalan, itu adalah jalan yang terindah. Karena kita tahu bahwa Allah itu baik, Allah itu menyertai. Jalan Allah itu memang belum tentu tercepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan juga yang termudah, tapi jalan Allah adalah yang terbaik dan terindah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang ketiga, mengapa jalan Tuhan adalah jalan yang terindah? Yang terakhir yang ketiga, karena jalan Tuhan itu pasti menyertai. Jalan Tuhan itu terindah karena pasti Tuhan menyertai. Coba kita perhatikan ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja. Satu frase kamu akan diam saja. Di sini seringkali pikiran kita mengartikan ayat ini bahwa kita ya sudah diam aja, pasif gitu kan. Tidak melakukan apa-apa, wes apa kata Tuhan, kita ikuti apa aja, mengalir aja, kita cuma diam aja. Salah Bapak Saudara sekalian. Kata-kata kamu akan diam saja ini bukan mengindikasikan sesuatu yang pasif. Tidak melakukan apa-apa, tidak, bukan seperti itu. Tetapi jika kita mengerti tentang ayat ini dengan baik, ayat itu tidak bicara bahwa kita tidak melakukan apa-apa dan pasif, bukan. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, kata-kata diam di situ adalah sifatnya bersifat kata kerja, hiflil, kata kerja. Yang mana di situ menunjukkan ada satu aktivitas yang harus dikerjakan dari kata-kata diam itu. Ada sesuatu tindakan, ada satu hal yang dikerjakan dari kata diam itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibarat itu seperti kalau kita naik sepeda tandem itu Bapak Saudara. Di depan kan ada yang nyetir, di belakang juga nyetir. Nah kalau kita ikut yang di belakang, kan ibaratnya kelihatannya diem aja kan gitu kan. Tapi sebenarnya enggak diem. Kita juga menjaga keseimbangan Bapak Ibu Saudara. Melakukan sesuatu di sana. Bukan hanya diam, tapi kita juga menjaga keseimbangan kita. Supaya apa? Selaras dan seirama dengan yang ada di depan. Dan itulah Allah kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya ketika kita bicara kamu akan diam saja di situ, adalah ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Yaitu apa? Mengimani bahwa Tuhan itu akan berperang untuk kita. Berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu benar-benar akan menolong kita dan dia akan menjadi yang terdepan untuk menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Bukannya justru nyerah, tidak melakukan apa-apa. Kalau orang nyerah ya tidak melakukan apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Berserah dengan menyerah itu beda. Kalau menyerah tidak melakukan apa-apa, putus asa, pesimis, tidak ada optimis sama sekali. Tapi kalau berserah beda. Berserah itu optimis dan merasa nyaman bahwa dengan siapa dia mempercayakan hidupnya. Berserah kepada Tuhan itu tidak berarti pasrah Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang pasrah. Berserah itu benar-benar percaya dan menyerahkan diri pada rencana dan pimpinan Tuhan. Ketika kita berani mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, itulah berserah. Selain percaya juga mempercayakan diri kepada Tuhan. Saya ingat betul ketika satu kali saya belajar naik mobil Bapak Saudara. Saya belajarnya pada waktu awal-awal belajar itu tidak ada yang ngajari. Saya cuma
bondo nekat pada waktu itu. Dan belajarnya tidak di dalam kota, belajarnya di luar kota pada waktu itu. Waktu itu kan saya sales kelilingan, dan sopir saya ini adalah bekas sopir truk Fuso. Nah, satu kali saya minta kepada sopirnya, Pak, ajarono po nyetir, mau nyoba dah, ya cobaan. Itu waktu itu perjalanan dari Jajak mau ke Jember, dari Jajak ke Jember. Nah, satu hari saya keliling-keliling kota Jajak, Geteng, saya nyetir, wah sudah lancar. Nah, besoknya ketika kami mau kembali dari Jajak, mau kembali ke Jember, kan itu melewati Gunung Gemitir. Melewati Gunung Gemitir, jalannya sudah sempit, yang lewat truk bis besar-besar. Nah, ketika saya mencoba berjalan melewati Gunung Gemitir itu, tiba-tiba di tengah-tengah, belum sampai tengah-tengah, masih awal-awal Bapak Saudara sekalian, masuki hutan Gemitir itu. Hati ini mulai gelisah, hati ini mulai takut. Loh Pak, jalannya kok tambah sempit Pak, belokannya kok semakin tajam Pak, bisnya kok besar-besar, saya merasa khawatir dan takut. Lalu saya bilang Pak, Pak gantenono aja Pak, saya tak ikut aja. Gantenono nyetir. Dan sungguh Bapak Saudara sekalian, ketika supir saya bilang, yaudah tak ganteni katanya gitu. Dia menggantikan saya. Tapi saya tidak diam, saya tetap pindah posisi. Saya tidak turun lalu ninggalkan, enggak. Saya cuma pindah posisi, saya duduk di penumpang. Tapi saya duduk di penumpang, bukannya diam aja. Tapi saya juga lihat kemana supir ini mengarahkan mobilnya. Di situ saya belajar juga. Dan saya tahu ketika supir saya nyetir, pasti saya sampai dengan selamat. Karena dia memang sudah pengalaman. Dia tahu medannya, dia tidak hanya sekali lewat di sana, bahkan mungkin sudah ratusan kali dia lewat di Gunung Gemitir itu. Dan saya berani percaya bahwa dia akan mengantar saya dengan selamat sampai di Jember, bahkan sampai Surabaya. Dan itulah Allah kita Bapak Saudara sekalian. Allah kita itu tahu, bahkan dia maha tahu dalam hidup kita. Makanya kita harus punya mindset yang benar. Bukan hanya bicara kognitif saja, tapi benar-benar kita tahu bahwa kita bisa berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah, bukannya pasrah dan menyerah. Saya teringat sekali lagi Bapak sekalian, ini agak nakal sih ilustrasinya, agak nakal. Ketika saya SMP, saya punya itu kepala preman. Kepala preman di satu sekolah, swasta, dan dia itu ketua geng. Nah saya pada waktu itu SMP itu sudah kecil, hitam, jelek lagi ya gitu kan ya. Kecil, hitam, jelek lagi, seringkali saya dimintai uang sama teman-teman kakak kelas atau dan lainnya, dan saya seringkali diolok-olok. Tapi satu kali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya tahu bahwa saya itu ketua geng, ada teman saya yang garai, yang seringkali bully saya, yang seringkali nyakiti saya. Tiba-tiba saya ngomong saya, ayo saya manggilnya ikut saya barengi saya jalan. Barengi saya jalan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ketika saya dekat dengan orang yang seringkali nyakiti saya pukul dia dari belakang. Kenapa? Padahal dulu-dulu saya tidak berani mukul dia. Nyenggol aja tidak berani. Kalau kelihatan dia saya pasti menghindar. Tapi gara-gara ada saya di samping saya berani nyenggol. Bahkan bukan nyenggol, berani mukul dia. Kok bisa gitu Bapak Saudara sekalian? Karena saya tahu ada saya di sebelah saya. Yang pasti bela saya, yang pasti akan nolong saya kalau saya disakiti orang tersebut. Dan itulah Allah kita. Allah kita tidak akan pernah tinggal diam kalau kita disakiti. Allah kita tidak akan pernah tinggal diam kalau kita mengalami sesuatu hal yang benar-benar kita tidak mampu untuk melaluinya. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Allah itu telah mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan memberikan jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang terindah. Tuhan telah mengatur segala yang baik bagi kita. Bagian kita adalah menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran untuk kita mengikutinya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami boleh dimengertikan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terindah dalam kehidupan kami. Tolong kami Roh Kudus, biar di dalam menyambut tahun yang baru ini, kami boleh bersukacita dan bersyukur, bahkan kami boleh berharap yang terbaik di dalam kehidupan kami di tahun yang ke depan ini. Segala perkara yang baik pasti Tuhan berikan untuk kami. Mungkin saat-saat ini kami mengalami keletihan dan kelesuhan, tapi kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan ada jaminan kekuatan dan pengharapan. Kami boleh ditumbuhkan, kami boleh kembali dibakar untuk kami boleh semangat, ada pengharapan di tahun yang depan.
Ada sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh kesempatan bersama-sama beribadah di kaki Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan kami jawaban segala pergumulan dan persoalan hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari bersama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini kita mari sama-sama meminta berkat Tuhan, supaya setiap kita di akhir tahun ini benar-benar diberkati secara penuh dan saudara mengalami kemurahan yang tidak pernah berakhir sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Dan sekiranya Tuhan memberkati semua saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku melepaskan berkat akhir tahun ke atas hidupmu. Diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu. Engkau sehat dan panjang umur. Engkau sehat dan penuh sukacita. Diberkati pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Diberkati masa depanmu, setiap doa, kerinduan, bahkan cita-citamu didengar dan dikabulkan Tuhan Yesus. Allah sumber segala berkat, mencurahkan kemurahan dan damai sejahtera serta sukacita di dalam hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu pertama ada ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih